Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Maulana Bahtiar dengan NRP 5009241078 dari Prodi Teknik Fisika, Institut Teknologi 10 November Surabaya angkatan 2024. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu alumni dari Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November juga, yaitu Ibu Yuniar Farida. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas Raffi. Ibu, boleh diperkenalkan dulu dirinya, Ibu, dan Ya, dijelaskan apa Kak profesinya saat ini, Bu? baik. Ya, saya Yuniar Farida, saya alumni dari Teknik Fisika yang masuk di tahun 1997. Sudah lama ya. Ya. Saat ini saya mengajar di Prodi Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya mengajar di Prodi Matematika mulai dari tahun 2014 hingga sekarang. Sekarang saya menjabat sebagai Kaprodi Matematika. Oke, baik, Ibu. Eh, Lalu untuk pertanyaan pertama ini, Bu. Mengapa dulu Ibu memilih prodi Teknik Fisika sebagai pilihan Ibu untuk melanjutkan pendidikan Ibu di jenjang perguruan tinggi, Bu? Ya, kalau saya dulu ketika lulus SMA memang sempat bingung ya, mau milih jurusan apa. Begitu banyak pilihan yang dimasuki yang sebenarnya saya sendiri kurang begitu paham karena saking banyaknya. Nah, kalau kita di SMA itu kan kita sudah sangat familiar dengan matematika, dengan fisika, dengan biologi. Sehingga eh, mindset dari kita itu kebanyakan tidak jauh-jauh dari bidang itu. Nah, saat saya mau memilih prodi apa ya, jurusan apa ya kalau di ITS ya. Nah, saya terpikir untuk memilih awalnya itu yang pertama itu teknik kimia karena memang saya itu suka dengan kimia kalau di SMA. Kemudian yang kedua itu saya memilih teknik fisika. Ya itu tadi karena sudah familiar kan ya, sudah familiar. Dan saya menganggap bahwa yang namanya kimia atau ataupun fisika itu adalah ilmu-ilmu dasar yang pasti akan banyak dipakai di bidang apapun gitu. Jadi implementasinya itu lebih luas. Akhirnya saya memilih itu. Namun ternyata eh, akhirnya saya dipilihkan untuk masuk ke jurusan teknik fisika. Saya tidak diterima di teknik kimia. Dan saya sadari bahwa apa yang sudah terjadi itu adalah yang terbaik. Jadi saya banyak belajar di teknik fisika itu dan ya memang benar. Jadi semua hal itu di sekitar kita itu tidak jauh dari yang namanya teori-teori fisika, ilmu-ilmu fisika. Makanya kemudian saat saya bekerja, sekalipun saya waktu itu sudah lulus dari S2 itu sudah sekitar 7 tahun ya, saat ada lowongan dosen di UINSA. Nah, waktu itu tidak disebutkan yang namanya teknik fisika, tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan itu adalah teknologi terapan. Nah, teknologi terapan ini saya berpikir adalah sesuatu yang sangat luas, apapun bisa masuk di situ. Makanya kemudian saya apply di sana teknik fisika dan ternyata benar di teknologi terapan itu isinya dari macam-macam, ada dari teknik fisika, ada dari kimia, ada dari elektro, ada dari matematika dan lain sebagainya. Begitu Mas Raffi. Oke.
Baik Ibu, tadi kan kita sudah ketahui ya alasan mengapa Ibu memilih prodi Teknik Fisika sebagai pilihan Ibu untuk melanjutkan jenjang studi lebih lanjut. Nah, pertanyaan kedua nih Bu, bisa diceritakan nggak secara singkat aja bagaimana perjalanan Ibu selama menjadi mahasiswa di prodi Teknik Fisika Ibu? Oke, eh, saya menempuh pendidikan di Teknik Fisika ITS itu selama 5 tahun ya. Agak molor dikit lah. Kalau di zaman saya dulu itu, kalau tepat waktu itu 4,5. Jadi kurikulumnya dulu didesain 9 semester lulusnya. Bagi yang pinter-pinter, yang super-super, nah seperti Pak Hatta itu bisa lulus 8 semester. Nah saya termasuk mahasiswa yang ya standar-standar aja ya. Jadi saya lulusnya 5 tahun. Dan ya memang di kuliah saya juga kenapa 5 tahun itu karena saya juga tidak hanya sekedar kuliah, saya juga aktif di organisasi ekstra kampus yang sedikit banyak ya agak adalah mengurangi jatah konsentrasi saya dalam kuliah. Namun demikian, yang namanya kuliah itu kan kita memang tidak hanya belajar ilmu yang kita pelajari di bangku kuliah saja. Ada hal-hal lain, jadi ada soft skill yang lain yang itu kita dapatkan dari luar. Sehingga bagi saya setelah saya lulus kemudian saya harus berkarir misalnya. Saya sadari bahwa apa yang saya tempuh dulu itu ya it's fine. Gitu. Jadi sekalipun saya lulus 5 tahun, bagi saya it's no problem. No problem. Tidak ada sesuatu yang ini ya yang kenapa 5 tahun? Kenapa kok nggak 4 tahun? No. Semua yang terjadi adalah yang terbaik. Begitu. Dan saya lihat sekarang teman-teman saya yang misalnya secara akademik dia lebih unggul daripada saya, yang tidak memiliki pengalaman organisasi itu juga belum tentu lebih sukses daripada saya. Demikian. Sehingga semuanya harus sinergi ya, antara akademik dan juga pengalaman non-akademik. Semuanya disinergikan. Kalaupun kemudian itu akan membawa dampak sedikit molor, it's okay. Tapi kalau misalnya tidak molor, itu juga oke. Bagus. Tapi memang tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Jadi contohnya adalah Marek ITS ya, Pak Hatta itu ya, Prof Hatta. Nah itu contoh yang luar biasa itu teman saya satu angkatan, beliau satu kelas dengan saya. Memang dari dulu waktu kuliah beliau sangat rajin sehingga kalau saya tidak salah ingat ya, beliau lulusnya 8 semester. Kemudian secara organisasi kami berada di organisasi yang sama, intra maupun ekstra. Tapi beliau lebih bisa untuk membagi waktu sehingga beliau bisa lulus tepat waktu 8 semester sementara saya butuh 10 semester gitu. Tapi ya itu tadi semua adalah pilihan ya, pilihan Pak Hatta demikian, saya juga punya pilihan sendiri dan saat ini saya selain ngajar sebagai dosen di Prodi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya, saya juga punya perusahaan sendiri. Saya sebagai direktur di PT Stanza Citra Perkasa. Nah, kemampuan di luar akademik itulah yang mengasah saya untuk
berwirausaha, menjadi entrepreneur sekalipun sebagai seorang dosen. Begitu. Oke, Mas Raffi, berikutnya. Gimana? Oke, baik. Berarti kita selain baik di bidang akademik, kita juga harus aktif di bidang non akademik ya, Bu. Gitu. Betul. Nah, eh lalu saya beberapa kali melihat di sosial media ada orang-orang yang beranggapan atau memiliki statement bahwa teknik fisika adalah salah satu prodi yang akan kalah saing dengan prodi lainnya. Karena jika dibandingkan dengan prodi lainnya, prodi teknik fisika memang mempelajari berbagai ilmu-ilmu, tapi tidak terlalu memperdalam ilmu tersebut. Bagaimana tanggapan Ibu menurut terhadap terhadap statement tersebut? Oke. Kalau menurut saya, kita menjadi besar atau kecil itu tergantung dari mindset kita. Kalau kita menganggap kita pesimis dengan sesuatu yang kita ambil, hasilnya juga akan tidak bagus. Tapi kalau misalnya kita optimis terhadap sesuatu yang kita ambil, hasilnya akan jadi luar biasa. Barangkali Mas Raffi pada saat awal-awal masuk di teknik fisika juga banyak diperkenalkan dengan alumni teknik fisika yang sudah sukses misalnya di berbagai bidang yang macam-macam ya, macam-macam. Nah, itu menunjukkan bahwa teknik fisika itu ketika mempelajari sesuatu yang luas sekalipun hanya sedikit, tapi itu cukup menjadi bekal. Karena pada dasarnya ketika kita bekerja, kita itu akan mempelajari sesuatu yang baru. Kita akan belajar sesuatu yang baru. Ilmu yang kita dapatkan itu sebagian besar itu hanya dipakai pada saat awal-awal. Dalam jenjang berikutnya kita akan belajar sesuatu yang baru. Nah, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang siap untuk dikembangkan, siap untuk belajar baru. Begitu. Oke. Nih, baik Ibu. Oke, satu kali lagi ya, Iya. saya bergabung dengan teman-teman saya yang seangkatan itu setelah sekian lama terpisah, ya. Kemudian muncul grup WA ya, kemudian reuni juga. Nah, saya melihat teman-teman saya ini beraneka ragam ya, ada di mana-mana, Tidak hanya di dunia teknik ya, bahkan ada yang di dunia bank. Pokoknya semuanya ada, artinya semuanya itu tergantung dari individunya. Bekal yang kita terima di bangku kuliah itu adalah bekal untuk mengasah kemampuan berpikir kita supaya terbiasa dengan sesuatu yang ilmiah, yang logis. Nah, nanti pada saat kita berada di dunia kerja itu akan diasah dan kita akan mempelajari sesuatu yang baru. Kalau misalnya kita punya pengalaman pengetahuan di masa sebelumnya terkait dengan dunia itu akan lebih mudah. Kalau enggak, selama kita mau untuk belajar yang baru, selama kita terbuka, nah saya kira itu tidak masalah. Gitu Mas Raffi. Oke, baik Ibu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ini, Bu. Apa kira-kira langkah-langkah yang bisa kita ambil sebagai mahasiswa baru ini, Bu? Karena kita kan baru 1 semester. Apa langkah-langkah ke depannya yang sebaiknya kita ambil untuk mempermudah karir kita ke depannya, Ibu? Kalau menurut saya sih semangat ya, semangat untuk belajar. Pelajari semuanya. Semangat atau antusias. Kuliah ya kuliah,
ada kegiatan organisasi ya boleh diikuti dengan semangat juga. Intinya apa yang ada dijalani dengan semangat antusias. Gitu. Sekali lagi kita besar atau kecil itu bergantung dari mindset kita. Kalau kita percaya bahwa dengan apa yang sudah kita pilih di jurusan teknik fisika ke depan, insya Allah yang namanya peluang-peluang itu akan terbuka. Kalau kita semangat, kita nggak akan inferior. Kita akan menatap segala sesuatunya itu secara positif. Kalau kita belum apa-apa sudah terbebani dengan stigma teknik fisika yang dipelajari terlalu luas, cuman nggak dalam dangkal. Loh, yang ada itu adalah pesimis. Jangan. Kita harus optimis dan selalu berpikir bahwa apa yang kita jalani ini adalah yang terbaik. Gitu Mas Raffi. Baik. Berarti yang paling penting adalah pertama adalah semangat dan kedua itu adalah rasa percaya diri dan juga antusiasme ya, Bu. Ya, belajar, terus belajar. Oh ya, jadi saya ini termasuk banyak lika-likunya ya. Saya siksak. Saya S1-nya teknik fisika, S2-nya saya teknik industri, S3-nya sekarang teknik industri. Saya mengajar di prodi matematika. Saya punya usaha PT sendiri di bidang general supplier ya. Nah, semua itu ilmunya macam-macam gitu loh. Jadi ketika misalnya saya dari teknik fisika kemudian ke teknik industri, sesuatu yang lompatan juga. Nyambung nggak sih? Ya sebenarnya kalau sambung-sambungi ya nyambung aja. Nah, ketika saya ngambil tesis, nah saya mengaitkan ilmu industri itu dengan teknik fisika. Saya ambil penelitian itu terkait uji kelayakan finansial pabrik ya, menggunakan fuzzy number. Nah, fuzzy itu kan ilmu yang saya pelajari di teknik fisika. Kemudian S3-nya sekarang. S3 saya di teknik industri. Kenapa saya memilih yang sama? Karena saya harus memilih sesuatu yang linier untuk berikutnya, untuk karir saya sebagai dosen. Nah, saya ketika di matematika, sebenarnya ada kaitannya nggak sih dengan industri? Ya, ada. Ada, karena sama, matematika dan fisika itu adalah ilmu dasar yang bisa diimplementasikan ke semua bidang. Sehingga ketika saya dari industri, kemudian saya mencoba untuk mengembangkan konsentrasi matematika industri. Nah, ketika awal saya di matematika pun, kenapa saya memilih matematika itu juga karena background teknik fisika. Karena saya melihat, oh oke, matematika pasti akan butuh fisika. Pasti butuh fisika. Jadi awal-awal saya ngajar di prodi matematika, saya lebih banyak ngajar terkait fisika. Pemodelan yang berkaitan dengan fisika. Begitu. Cuman semakin ke sini saya harus menstatementkan diri saya sebagai untuk keahlian saya di industri karena saya di S2-nya di industri gitu. Nah, ketika saya punya usaha pun ya memang apa yang saya tangani di usaha saya berkaitan dengan sesuatu yang keras ya, logam, besi-besi. Ada kaitannya nggak dengan fisika? Ya ada sedikit. Ada kaitannya nggak dengan industri? Ada. Ada ilmu-ilmu yang saya bisa pakai dari teknik fisika maupun dari teknik industri. Matematika adakah? Ada juga. Apa terkait peramalan penjualan, proyeksi. Jadi ketika kita bekerja itu semua ilmu itu dipakai. Gitu. Semua ilmu itu dikembangkan sedikit, it's okay.
Memang begitu. Oke, demikian Mas Raffi. Baik Ibu, itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi wawancara ini. Jadi terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya untuk bisa saya wawancarai pada pagi hari ini. Sekian, Oke, terima kasih. baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mas Raffi sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing pengalaman ya. Semoga sukses Mas Raffi. Amin, amin. Saya Oke, izin live ya. Ibu, sekian Ya, dari saya. Terima kasih Ibu. ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.